Sebutkan di mana pasalnya menetapkan tersangka harus memeriksa ahli dari Bapak atau saksi dari Bapak. Sebutkan. Nggak ada. Silahkan yang mengedit itu KPU. KPU kemarin ngasih ijazah kami, dicoret-coret sama dia. Ditutup ini, ditutup ini. Kalau mengedit itu perbuatan melawan hukum, KPU yang harus dikenakan. Kembali lagi menetapkan tersangka. Apakah harus itu? Dia harus di mana dia kalau saksi dari ahli-ahli kami menyatakan tidak ada publik disesatkan. Ya, status tersangka ini setelah semuanya diperiksa. Katanya Bapak orang hukum, syarat menjadikan tersangka kan tadi udah kita bahas. Bukan masalahnya kan pemeriksaannya. Itu kewenangan penyidik bukan? Menetapkan tersangka. Ahli itu untuk menentukan apa? Dua alat bukti cukup Oke, nggak? Cukup nggak? Coba kita bicara pasal demi pasal. Coba tidak benarnya di mana? Itu kan fitnah pencemaran nama baik. Berdasarkan pencemaran nama baik itu 310. Iya, ayat 310 311. Kemudian ada dan itu harus ijazah ditunjukkan. ITE-nya. Iya dong, kan tadi kan udah diperiksa. ITE-nya apa? 310 311 kan pasal ITE-nya itu kan ada 27. Iya, 27. 27A. Iya. 27A kalau tidak berlaku kalau itu pejabat publik. Itu kan atau bukan MK. Ya, silahkan Bapak silahkan berargumen. 105 MK jelas. Justru, oke silahkan. Itu nanti menguntungkan orang Bapak dong. Kenapa orang Bapak takut gitu loh? Kita kan lagi diskusi, Mas. Iya. Saya beritahu. Jadi orang-orang harus tahu ada pasal 1 biar mereka lihat juga. Kalau kata saya, 310, 311 itu terpenuhi unsurnya. Ada perbuatan di situ yang memang mencemarkan nama baik di situ. Seperti apa? Loh, mengatakan ijazahnya palsu, ada perbuatannya di situ. Iya, ditunjukkan pada kita palsu tidaknya. Loh, memang apa ada kewajiban? Kemarin itu dalam pemeriksaan, ini orang kan tersangka. Gini loh, sebentar. Sebutkan kepada saya, kepada publik, dia kan tersangka. Di mana ada aturannya harus menunjukkan ijazah itu kepada Bapak, kepada Roy Suryo atau kepada tersangka. Karena ini kan sudah masuk proses hukum. Iya. Kan sudah di laboratorium. Iya. Lah, terus di mana? Lah, ya karena mereka tersangka terlapor kan harusnya tahu. Loh, harusnya diberitahu ini loh ijazahnya. Tapi kan nggak ditunjukkan. Sampai kemarin pemeriksaan. Itu masalah strategi penyidikan aja, Pak. Ini kan Bapak kan katakan ada pelanggaran hukum di situ karena tidak menunjukkan ijazah. Mereka kan tersangka. Di mana? Sekarang. Mereka kan tersangka. Iya. Ya, tersangka itu dia tanya. Saya itu dilaporkan apa sih? Ya. Karena Pak Jokowi kan waktu itu saya tidak melaporkan orang tapi melaporkan peristiwa. Tapi faktanya orang-orang itu dipanggilin. Itu fakta. Nama ini, nama ini. Satu. Padahal ini ceritanya begini. TPUA ya, ada Rizal Fadila dan sebagainya. Itu pada waktu dia mengkonfirmasi ijazah ke Jogja, ya kan? Itu dia ini sekarang dilaporkan juga. Lah, RRT itu waktu itu saksi di situ karena dia datang ikut bicara dan sebagainya. Itu di dalam undang-undang nomor pasal 10 tadi undang-undang perlindungan saksi dan korban, baik pelapor maupun saksi-saksi tidak boleh diproses sebelum ini inkrah. Undang-undang DPR yang buat, bukan saya. Iya Pak, tapi ini kasus ini bukan kaitannya dengan itu. Dengan itu lah. Kalau RRT ini kan udah sekarang jelas. Kalau di sana diproses, kira-kira ini jalan nggak? Nggak. Seandainya gini loh, RRT ini kan udah jelas perbuatan mereka. Loh, mereka pada waktu mereka datang ke Jogja itu sebagai saksi, ketemu rektor, ketemu UGM. Itu tidak boleh, Mas, undang-undangnya. Itu silahkan bangun narasi seperti bukan narasi. Bukan, Pak. Tetapi perbuatan mereka yang ditersangkakan Anda buka itu undang-undangnya. Iya, perbuatan mereka yang ditersangkakan itu bukan yang itu. Yang mana? Loh, mereka itu pernyataan-pernyataannya di luar yang itu. Itu banyak sekali yang menuduh. Saya bilang, dilaporkan polisi itu biasanya yang saya tahu, kalau ada orang laporan, unsurnya nggak kena, deliknya nggak kena, tidak ada mensreanya, itu langsung ditolak. Ini diproses. Tadi yang saya sebut itu beberapa pasal, tidak ada satupun unsurnya mereka itu perbuatan melanggar hukum. Undang-undang IT pun, karena itu dokumen publik. Ada katanya Kapolda kemarin dikata, mereka mengedit, mereka tidak mengedit. Mana pernah mindah-mindah. Mereka itu menganalisa sebagai peneliti. Tidak ada mengedit, jangan lupa. Silahkan yang mengedit itu KPU. KPU kemarin ngasih ijazah kami, dicoret-coret sama dia. Ditutup ini, ditutup ini. Kalau mengedit itu perbuatan melawan hukum, KPU yang harus dikenakan.
Itu menurut saya. Ya, silakan saja karena apapun argumennya tentu memang kewajibannya pihak nanti tersangka, terdakwa atau kuasa hukumnya membangun narasi pembelaan. Memang seperti itu. Ya. Tetapi faktanya per hari ini itu pasal yang dikenakan memang manipulasi. Dan Manipulasi apa? Manipulasinya kayak gimana? manipulasi data. Seperti? Saya ini baru ini. Seperti? Loh, kan itu kan Pak pasal yang dikenakan. Oke. Pasal 45 itu, pasal 35 Oh, bukan 45 itu hukumannya. Iya pasal 35. Oke. Iya itu kan bahasa medianya memanipulasi yang Bapak bilang tadi edit. Ini. Memang loh, Ini. Itu ya mengedit sesuatu yang palsu seperti asli, bukan kebalik. Contohnya, Iya, itu sebenarnya untuk transaksi contohnya ya. Anda punya utang sama saya nih. Anda bayar 10 juta. Oke. Tapi saya tambahin 0 lagi. Seolah-olah Anda 100 juta. Oke. Itu yang dimaksud. Jadi bukan memanipulasi dari asli ke palsu. Tidak. Sesuatu yang palsu dimanipulasi seolah-olah asli. ya silakan Pak. Itu, loh, memang begitu pasalnya. Anda tidak memahami. Bukan saya tidak memahami, Anda tetapi bilang tidak ada manipulasi. Itu adalah saya yang mengatakan mengotak-atik faktanya per dokumen. hari ini RRT itu itu yang saya katakan dikenakan pasal itu. Makanya kita minta gelar perkara untuk Iya, itu. makanya itu kan silakan. Itu kan pembelaan orang Bapak yang 3 pasal yang dibawa oleh 3 orang teman-teman Anda yang bukan Jokowi itu tidak semuanya tidak ada deliknya. Tidak bisa dikenakan. Iya, silakan. Saya mengatakan ya termasuk di dokumen yang saya punya panggilan ke saya bahwa memang Roy Suryo dan kawan-kawan itu dikenakan pasal itu. Kan itu yang saya Ya, sampaikan. makanya saya sampaikan ke ini karena ini kan untuk masyarakat bukan Iya. untuk Anda. Nah, saya sampaikan sama masyarakat, marilah kita mengkaji pasal demi pasal yang dikenakan terhadap klien kami. Kalau menurut saya pribadi manipulasi itu ya saya Pribadi sebagai orang hukum, ahli hukum Tapi pribadi, menurut saya. Ya, menurut saya. Asumsi kan? Menurut saya, Ya, terserah asumsi. Bapak mau asumsikan terserah. Ya. Ya, menurut saya manipulasi data itu memenuhi unsur. Kenapa memenuhi unsur? Karena di berbagai forum, di media, di podcast maupun di media-media, mereka itu kerap kali ya mengotak-ngatik itu ijazah. Contohnya, foto-foto Pak Jokowi, ya. Nah, itu diganti-ganti. Enggak ada ganti. Ya dengan Dumatno lah. Nggak, Itu salah satu contoh. Tidak ada di ijazah Gitu tetap loh. itu dalam analisa sendiri. Ya makanya. Tidak ada ganti. Kalau ganti itu ya itu yang Foto. diganti langsung itu mengganti. Nah, itulah ya salah satu kenapa itu masuk unsur memanipulasi. Jadi seolah-olah itu dokumen itu mereka kotak-katik, mereka edit-edit ya, asli. mereka manipulasi. Bukan, Pak. Mereka pasalnya. Mereka memanipulasi untuk meyakinkan publik bahwa ijazah itu palsu. Itulah yang masuk unsur di situ. Bapak membangun pembelaan narasi bahwa bukan itu, ya go ahead aja silakan. Saya Memang itu bukan hak Bapak. Gitu Kalau loh. Anda baca dengan baik pasal itu menyatakan bahwa barang siapa merubah dokumen itu yang seolah-olah asli, Jadi palsu. itu pasalnya. Kalau manipulasi itu dari asli dibikin palsu, itu manipulasi. Oh bukan. Makanya di sini juga Bunyinya begitu. penyidik juga sudah menghadirkan ahli Karena kami tidak pidana. sepakat dengan penyidik. Iya, itu memang Ini satu hal lagi menarik. ahli pidana, ahli IT, ya, semua juga ahli yang tentang membaca dokumen itu, ahli forensik segala macam, itu kan semua sudah diperiksa. Bapak nanti silakan hadirkan. Sebentar. Inilah salah satu perbuatan penyidik yang tidak fair. Biasanya penyidik itu komprehensif. Ahli dari pelapor, semua pelapor. Sedangkan kami sendiri, saksi dari kami tidak diperiksa. Kan belum. Belum kenapa tersangka? Status tersangka ini setelah semuanya Loh, diperiksa. katanya Bapak orang hukum, syarat menjadikan tersangka kan tadi udah kita bahas. Bukan masalahnya, kan pemeriksaannya. Itu kewenangan penyidik bukan? Loh, Menetapkan sekarang tersangka. ahli-ahli itu untuk menentukan apa? Dua alat bukti cukup Oke, nggak? dari siapa? Ahli. Cukup nggak? Dua alat bukti apanya? Loh, Belum menghadirkan saksi dari kami.
belum Itu mengajukan kewenangan ahli. penyidik, Lah, Pak. artinya, makanya saya katakan, saya nggak ngatakan penyidik menurut saya tidak fair. Jadi kalau bulu tangkis itu yang sana dikasih raket, sini enggak. Jadi main kemes gini terus. Tidak, seharusnya secara komprehensif. Periksa dari pihak mereka. Oke. Saksi juga ikut. Ya, saksi juga. Kan mau diperiksa. Lah faktanya ditersangkakan dulu. Kembali lagi menetapkan tersangka. Apakah harus itu? Dia harus Di mana melihat diatur? kalau saksi dari ahli-ahli kami Ini menyatakan Oke, tidak oke, ada oke. Publik Oke, disesatkan. Ya, Anda yang Bapak menyesatkan. hanya memaksakan. Kalau sesuai keinginan seandainya Bapak. dari saksi kami, sebutkan dari- di mana pasalnya menetapkan tersangka harus memeriksa ahli dari Bapak atau saksi dari Bapak. Itu Sebutkan. Nggak ada. Loh, menetapkan itu setelah diperiksa secara menyeluruh. Mana ada. Emangnya kita tidak Penetapan boleh. tersangka itu cuma butuh. Emang di KUHP tidak ada aturannya bahwa kita itu juga berhak. Boleh, tetapi jangan dibangun Makanya, narasi. bukan Jangan jangan bangun untuk narasi karena tidak diperiksa tersangka ini- saksi atau ahli dari tersangka- Bapak tidak sah menetapkan tersangka. Bentar, Nah, itu tersangka oke. ini Itu- prematur. Mungkin Belum itu- waktunya itu tersangka. penyesatan. Sebelum Oke, memeriksa oke, ahli oke. kami. Penyesatan. Saksi kami. Nanti Oke, dibuktikan mungkin- di pengadilan nih. Nah, iya. untuk lebih jelasnya nanti di Dibuktikan pengadilan. pengadilan. Nah, itu lebih fair, itu lebih fair. Akan Nanti lebih Pak fair, Joki bawa gitu bawa kan. di pengadilan pasti. Iya, betul. Di mana- Nah, ijazah itu kan udah di tangan jaksa. Oke. Jaksa itu dari penyidik, dari penyidik nanti P21 akan dilimpahkan berkas Pengadilan. kepada jaksa. Jaksa mewakili korban, mewakili negara Oke. akan membuktikan itu. Jasa. Itu asli ya, bukan fotokopi ya. Bukan Tapi langsung belum. membuktikan ijazah, tetapi itu prosesnya akan bersamaan Oke. dengan itu. Oke. Kalau keadaan seperti ini belum tentu jaksa memp21 kan, pasti Oke. ditolak. Saya yakin itu. Iya, enggak Siap, apa-apa. kita- Saya yakin. Nah, Iya, enggak bagus dong. makin panjang lagi dong, panjang nih, makin panjang. dong. Bagus dong. Iya. Oke, Seners. Ini Makin panas nih, Pip. makin panas sebenarnya. Ini sebenarnya spoiler untuk di pengadilan nanti. Oke, nanti, gitu kan. Di pengadilan ini mana manipulasinya, mana penghasutannya, mana pencemaran baiknya, Mana lebih buktinya. lengkapnya mungkin nanti di pengadilan. Kita cuma kasih spoiler spill dikit-dikit, gitu kan. Jadi oke, Seners. Bocoran. Iya, bocoran-bocoran. Nanti perdebatan seperti apa nih yang bakal terjadi di pengadilan nantinya.